Tusinya udah nyala nih. Iya udah nyala. Oh ya udah. Jadi sekarang kita berada di tempat semula dulu ya kan. Ini juga mic juga lagi dicas. Ya apa ala kadarnya dulu aja lah. Capek jir. Jadi konten kreator ternyata ya. Salah. Hah? Salah apanya? Jadi konten kreator kok. Ya balik lagi bersama gua di channel Eme Glory. Untuk sekarang mungkin looknya agak beda karena yang tempat sebelumnya tuh kita lagi ada renovasi sedikit lah. Jadi kita kembali ke tempat semula dulu. Ke pertama kali gua bikin konten di sini karena gua ngeliat di beberapa hari terakhir berita yang muncul, berita yang berseliweran di publik nih sangat penting sekali karena menyangkut masa depan kapten kita, yaitu Bruno Fernandes. Tawaran masuk dari Al Hilal ini sangat menggiurkan. Kurang lebih Bruno Fernandes akan mendapatkan gaji sebesar 700.000 pound sterling per pekan yang akan menjadikan dia menjadi pemain dengan bayaran termahal ketiga setelah Cristiano Ronaldo dan juga Karim Benzema apabila Bruno menerimanya. Dan menurut kabar dari Lauri Whitwell juga, dia bilang bahwasanya Bruno Fernandes ini sedang mempertimbangkan secara serius tawaran dari Al Hilal. Dan setelah pulang dari position ini, gua ngerasa Bruno Fernandes akan mempertimbangkan dan duduk bersama keluarga beserta agen si Miguel Pino untuk mendiskusikan bagaimana apakah dia akan bertahan atau menerima tawaran dari Al Hilal tersebut. Namun gua ngerasa di sini Bruno Fernandes nih sepertinya masih 50-50 guys. Jadi kita harus menunggu keputusannya dulu. Tunggu sampai kemungkinan batas tenggat waktu yang dikasih Al Hilal tuh ya kurang lebihnya 7 hari lah tenggat waktunya yang dikasih dari Al Hilal untuk Bruno Fernandes memberikan jawabannya. Dan Al Hilal pun siap untuk memberikan berapapun harga yang diminta oleh United untuk Bruno Fernandes ini. Yang penting Al Hilal pengennya tuh Bruno Fernandes bergabung dengan klubnya sebelum Piala Dunia antar klub itu dimulai. Dan apabila Bruno Fernandes memutuskan untuk bergabung, klub akan menghormati keputusannya. Dan sekarang klub akan berdiskusi nanti setelah Bruno Fernandes mendiskusikannya secara pribadi, secara keluarga. Setelah itu Bruno Fernandes akan melakukan diskusi dengan klub. Tapi Amorim di sini sangat jelas sekali bahwasanya Amorim ingin Bruno Fernandes bertahan karena ya main penting bagi dia. Kalau menurut gua pribadi, banyak pertanyaan yang masuk juga. Bruno ini sebaiknya dilepas apa dijual? Dilepas apa dijual sama aja. Baiknya Bruno ini dipertahankan apa dijual? Kalau menurut gua dengan tawaran yang fantastis itu untuk klub, dan kabarnya juga Al Hilal siap untuk menawarkan sebesar 100 juta pound sterling, ya bisa dinego dikit kan tambahan add-ons, bisa jadi 120 ataupun 110. Ya menurut gua untuk pemain yang usianya sudah memasuki 30 tahun itu udah lumayan besar guys, bukan lumayan lagi, udah emang besar banget itu tawaran 100 juta itu. Apalagi ditambah add-ons kan yang bisa nyampe ke 110 atau 120 tuh, itu menurut gua udah luar biasa banget. Jadi ya menurut gua dilepas aja Bruno ini, karena gua lihat setelah Bruno Fernandes bergabung ini selalu permainan tuh selalu berpatokan kepada Bruno. Apabila Bruno dikunci dalam satu match itu, permainan MU tuh langsung drop banget, jauh. Itu yang gua bisa bilang tuh, yang bisa gua sebut adalah Bruno sentris. Jadi gua pengen MU ini bermain secara tim aja gitu kan. Ya untuk sekarang gua pengen Bruno dijual aja karena uang itu juga bisa kita alokasikan juga untuk membeli pemain-pemain lainnya. Entah itu Mbumo, entah itu Gyökeres kalau mau kan, Gyökeresnya. Entah juga si Semenyo atau si Tyler Dibling. Terus Mas Tuan apa sih, lupa gua namanya, Francisco. Siapa sih Mas Tuan Tono atau siapa ya, pokoknya pemain Argentina itu masih muda juga kan untuk menggantinya Bruno. Siapa tahu kan bisa jadi sesuatu juga. Ya gua harap klub bisa menemukan win-win solutionnya dengan Bruno, gimana baiknya. Tapi yang jelas apabila Bruno Fernandes memutuskan untuk pindah dan menerima tawaran dari Al Hilal itu,
klub akan menghormati keputusan Bruno itu 100%, dan Ruben Amorim juga akan menghormatinya. Jadi untuk Bruno begitu, yang gue pengen untuk sekarang Bruno kita jual aja dulu nggak apa-apa. Jadi kalian juga jangan kecewa apabila misalnya Bruno Fernandes memutuskan untuk berpisah dengan United, karena kita ini mendukung klub bukan mendukung pemain gitu kan. Wajar ada pengidolaan, itu wajar, namun balik lagi, klub logo di dada lebih besar dibandingkan nama di punggung belakang. Nah sekarang untuk Alejandro Garnacho, kemarin ada berita dari Chris Weller, dari jurnalis asal Mail Sport, yang mengabarkan bahwasannya Ruben Amorim bilang ke Garnacho di depan para skuadnya tuh kurang lebih kalimatnya, mendingan lu berdoa aja dah gitu untuk cari klub baru, semoga ada yang mau ngerekrut lu gitu kan. Karena gimana ya gue bilang ya, pemain ini ya, mau gue bilang egois, emang egois banget gitu. Mau bilang star syndrome, hampir mendekati kata star syndrome. Bro berpikir dia Lamine Yamal aja, padahal mah enggak, gila, jauh banget dibandingkan sama Lamine Yamal, ya nggak Pak? Lamine Yamal is the best. Nah tuh, Lamine Yamal is the best ya. Ya wajar sih kalau Amorim bilang begitu ke Garnacho tuh, ya wajar menurut gua pribadi, karena gua juga jengkel ngeliatnya gitu kan. Seolah-olah Garnacho ini yang bikin MU masuk final gitu. Seolah-olah cuma Garnacho aja yang yang terlibat dalam tim gitu kan, sedangkan seluruh tim juga terlibat dengan performa MU ke nyampe final itu. Bahkan Ruben Amorim juga nyemprot dia setelah final kemarin, karena keputusan Ruben Amorim lebih memilih untuk memainkan Mason Mount ketimbang Garnacho. Ya jadi gitulah guys, gue nggak suka pemain yang ego, apalagi masih muda gitu kan, masih bibit-bibit unggul. Banyak pemain-pemain akademi yang seharusnya ya contoh gitu kan. Kalau misalnya ya nyontoh Ronaldo, ya jangan nyontoh yang sekarang ya gitu. Ronaldo yang dulu tuh bukan Ronaldo yang egois yang kayak sekarang gitu. Kalau Ronaldo yang dulu bener-bener real, bener-bener cerminan dari kata bekerja keras, itu Ronaldo muda itu. Kalau Ronaldo yang sekarang, dia mah udah tinggal menikmati hasilnya gitu kan. Nah Garnacho, lu pikir lu siapa, gila gitu tuh. Lu masih muda gitu kan, lu tinggal nurut apa kata pelatih. Terus juga abang-abangannya juga, siapa sih saudaranya itu, kakaknya juga terlalu ikut campur gitu, terlalu ngerusak suasana dan keharmonisan ruang ganti. Jadi emang bener gitu apa yang dikatain Amorim waktu itu. Iya udah mah abang-abangannya selalu ikut campur kan, selalu ikut campur dalam urusan Garnacho itu. Kemarin setelah final juga Garnacho abang-abangannya itu speak up. Jadi kemarin setelah final juga gua ngeliatnya kakaknya Garnacho nih gimana ya, selalu ikut campur gitu kan. Bukan cuma sekali dua kali masalahnya, sering banget itu gue lihat kakaknya Garnacho ini. Dia selalu ikut campur di urusan ruang ganti dan keharmonisan klub, itu kan bisa ngerusak gitu. Nah jadi kalau misalnya ada klub yang tertarik untuk Garnacho, tertarik dengan Garnacho gitu kan, lebih baik udah lepas aja lah, udah nggak usah mikir-mikir panjang. Dan gue juga berharap manajemen bersikap tegas kali ini. Gue pengen Amorim menang, soalnya udah banyak pelatih juga yang kalah dengan pemainnya gitu. Jadi gue sekarang pengennya Amorim yang menang ketimbang para pemainnya. Untungnya aja Amorim nih keras kepala. Kalau nggak keras kepala juga mungkin Amorim bisa kalah juga dengan pemainnya gitu. Dan untungnya juga sekarang manajemen udah agak pinter. Untuk klub-klub yang tertarik, gua sampai saat ini masih belum punya informasinya. Jadi kita tunggu aja dalam beberapa hari ke depan atau beberapa pekan lagi, karena bursa transfer akan dibuka pada esok hari tanggal 1 Juni jam 6 pagi waktu Indonesia Barat. Bursa transfer musim panas sudah dibuka, dan masih perjalanan juga masih panjang, jadi santai aja dulu untuk sekarang. Nah untuk posisi striker, karena Liam Delap kemarin udah here we go ke Chelsea, jadi otomatis MU juga harus nyari target baru. Dan gue berharap targetnya itu
ya kita bisa ngejar Victor Osimhen atau enggak Victor Gyökeres. Kalau untuk Osimhen kita bisa barter kan, kemarin ada rumornya juga masuk dari Il Napoli, apalah itu, lupa gue namanya. Namun sumber itu masih belum bisa gue bilang konkret, karena sampai sejauh ini gue belum dapat informasi apapun dari jurnalis-jurnalis ternama terkait pertemuan direktur negosiasi MU itu siapa namanya, Matt Hargreaves, dengan perwakilan Napoli apa perwakilan dari Victor Osimhen ya, gue lupa. Jadi intinya tuh di pembahasan di pertemuan itu Matt Hargreaves nih menawarkan pertukaran barter antara Højlund dan juga Victor Osimhen. Nah, untuk mendanai apa sih namanya, kesepakatan tersebut, karena Osimhen ini mata duitan banget dan gue tahu betul itu Osimhen ini mata duitan, otomatis kesepakatan Bruno ke apa sih namanya, ke Al Hilal tadi itu emang sangat berpengaruh banget untuk keuangan MU ke depannya gitu. Jadi MU itu bisa mendanai transfer atau mendanai gajinya Osimhen, atau juga misalnya nggak ngerekrut Osimhen, dengan uang dari hasil penjualan Bruno Fernandes ini MU bisa ngejar Victor Gyökeres, dengan catatan Amorim bisa ngeluluhin hatinya Victor Gyökeres gitu, bisa ngerayu si Gyökeres ini untuk gabung. Karena ya tadi yang seperti yang gue bilang di video-video sebelumnya bahwasanya Gyökeres ini pengagum Liga Champion banget gitu, orangnya pengennya main di Liga Champion banget lah gitu. Cuman yang gue lihat juga Gyökeres nih orangnya pengen banget reuni sama Ruben Amorim gitu tuh. Jadi kehalang gengsi lah gitu. Jadi kehalang gengsi karena MU gak main di Eropa, tapi di satu sisi Victor Gyökeres pengen reunian sama Amorim. Nah, di situ ada gengsinya. Kalau misalnya Amorim dengan juga Jason Wilcock atau para petinggi MU lainnya bisa meyakinkan Gyökeres, gua rasa MU bisa mendapatkan Gyökeres dalam beberapa pekan ke depan gitu, karena Arsenal juga sekarang lagi ngejar Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Nah, di situ ada kesempatan yang gua bilang walaupun kecil peluangnya, tapi selagi kita bisa masuk di situ kita masih memiliki peluang walaupun harapannya kecil. Yang jelas di sini kita punya apa sih namanya? Kita punya kuncinya gitu, yaitu Ruben Amorim ini. Nah, jadi terus juga harganya masih murah banget kan, kisaran 50 juta pound sterling. Ya dengan hasil dari misalnya dari penjualan Bruno Fernandes ke Al Hilal ini, ya kemungkinan besar bisa mendanai transfer Victor Gyökeres. Kalau untuk Bryan Mbeumo, setelah gua telah segala macam analisa dan berbagai macamnya, gua menyimpulkan bahwa kesepakatan Bryan Mbeumo ini bisa terjadi atau bisa terwujud apabila salah satu dari ataupun ketiga-tiganya bisa pergi dari Jadon Sancho atau Marcus Rashford atau Anthony pergi. Nah, kesepakatan Bryan Mbeumo ini bisa terwujud gitu guys. Jadi ya kalau untuk Bryan Mbeumo emang masih masuk target, masih masuk daftar listnya United untuk posisi di belakang striker, itu second striker, asalkan ada pemain yang pergi gitu. Jadi untuk sekarang ya karena bursa transfer masih belum dibuka, jadi ya santai aja dulu lah, nggak usah iri dengan apa sih namanya, dengan klub-klub lain yang udah banyak hirwigo sana sini, khususnya Liverpool. Kalian gue lihat isi komentar tuh apalah MU ini masih tertarik lah, masih inilah. Ya kita juga harus sadar diri sesuai yang gue tulis di caption apa di postingan tadi kan. Kita juga harus sadar diri klub kita ini ada di mana gitu tuh. Musim depan kan kita nggak main di Liga Champion, otomatis target juga nggak bisa muluk-muluk gitu, ala kadarnya aja. Kalau ada yang mau gabung kayak Matheus Cunha kemarin kan ya udah syukur gitu, kita terima kan gitu. Nah, untuk Cunha sendiri bentar lagi dia akan lakukan tes medis karena sekarang dia lagi ngurusin visanya dulu. Jadi sabarlah, perkiraan gua sekarang tanggal 31 ya.
tanggal 31 perkiraan sekitar tanggal 2 atau enggak di minggu depan itu Matheus Cunha akan diresmiin sebagai pemain baru United dan akan mengenakan jersey nomor 10 sesuai yang gue bilang di video-video sebelumnya kan. Nah jadi balik lagi, udah santai aja dulu, nggak usah banyak mending. Gue juga pusing baca komentarnya, gila. Mending ini min ya. Gue balikin pertanyaannya, kalau misalnya contoh Ryan Cherki, mending Ryan Cherki dari ketimbang Semenyo atau ketimbang si siapa namanya, siapa sih yang sering dikaitin tuh ya, aduh gue lupa. Pokoknya gue balikin contoh Ryan Cherki. Nah misalkan MU manuver ke Ryan Cherki, terus Ryan Cherki nya bilang sorry aja nih MU gitu kan, kalau belum nggak main di Eropa, gue pengen nyari yang di Eropa. Nah gimana gitu kan. Itu kendala MU untuk musim depan di rekrutan ini tuh, ya itu kendalanya, nggak main di Eropa. Dan semua transfer, semua target MU itu tergantung pada pemainnya mau apa enggak gitu. Gue pengen tuh MU tuh pengen punya pemain yang berjuang untuk klub dan juga untuk logo, untuk rencana di dada gitu, ketimbang pemain yang hanya ingin mengikuti kompetisi tertinggi. Tentu pencapaian pemain juga pengennya main di level teratas, cuma kan ada beberapa pemain yang ingin membantu klubnya kembali ke puncak kejayaannya, kayak Matheus Cunha kemarin, dia menurunkan egonya gitu. Nah itu yang gua yang gua salut sama dia tuh, yaitu dia bisa menurunkan ambisinya untuk main di level teratas dan lebih memilih untuk membantu Ruben Amorim dan klub kembali ke masa kejayaannya. Semoga aja Matheus Cunha ini adalah jawaban dari buruknya performa United di lini depan gitu. Jadi untuk sekarang sabar aja dulu, udah santai karena musim juga udah beres kan. Badai juga udah berlalu di musim ini dan badai-badai lain juga pasti akan datang di musim depan. Jadi kalian kudu kuat, kudu sabar, dan kudu support terus Ruben Amorim dan para manajemen dan para staffnya Amorim, karena Amorim ini bakal bekerja keras. Kita punya waktu spare 1,5 bulan sebelum berangkat ke tur pramusim ke Amerika gitu. Jadi mungkin segitu aja dulu dari gua, kurang lebihnya gua mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah ya, karena maklum lah masih belajar juga di bidang video ini. Gue masih belajar, jadi harap maklum aja guys. Nah sekarang untungnya aja sekarang saya udah pakai mic. Nah, itu aja penilai poin plusnya, cuma setapan belakang, cuma look backgroundnya kita berubah dulu kembali ke settingan awal karena lagi ada renovasi sedikit. Jadi harap maklum guys, namanya juga masih ngerintis ya kan. Jadi gue pengen kalian support, tonton aja sampai akhir, nggak usah di subscribe pun nggak masalah, yang penting tonton sama like. Oke? Kurang lebihnya gue mohon maaf. Salam glory Man United.